Selamat pagi Bapak Ibu, sudah berkati oleh Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Ibu Sigiono dengan baju rompi bala keselamatannya. Haleluya. Haleluya. Luar biasa, penuh dengan semangat dan sukacita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan beri kita waktu lagi pada pagi hari ini untuk dalam rumah Tuhan. Masuk di dalam sebuah kesempatan yang baik untuk bertemu dengan Tuhan. Ini sebuah hal yang luar biasa. Maria mempergunakan waktu yang baik pada waktu Yesus datang ke rumahnya. Dan hari ini saudara-saudara sekalian, kita datang ke rumah Tuhan. Dan saya percaya pasti Tuhan ada bersama dengan kita. Dan Tuhan mau memberkati kita. Dia tahu beban saudara dan saya. Dia tahu kebutuhan kita. Dia tahu kesulitan kita. Satu hal yang dia mau, saudara datang kepadanya. Saudara minta kepadanya. Saudara tunduk kepadanya. Maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan membuat perbuatan-perbuatan ajaib atas hidup kita. Mari kita sembah Tuhan, kita puji Tuhan. Dengan puji-pujian kita, saudara, segala ucapan syukur kita pada pagi hari ini, saya percaya saudara akan diberkati oleh Tuhan. Ibadah pada pagi hari akan dipimpin oleh saudari Devi bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita hadir pada pagi hari ini karena kerinduan kita kepada Tuhan. Karena kerinduan kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita ada saat ini. Kita masih kuat hingga saat ini adalah karena anugerah Tuhan. Kiranya kita mau naikkan puji-pujian kita mau naikkan penyembahan kita untuk Tuhan kita yang di surga. Kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Biarlah kita pada pagi hari ini akan menikmati hadirat Tuhan. Karena kita rindu, karena kita ingin masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Saat indah ku berhadapan denganmu. Katakan memandang wajahmu Tuhan. Memandang wajahmu Yesus kekasih jiwaku. Kami mau erat dalam pelukan-Mu Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Katakan kami rindu Tuhan, kami rindu. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu.
sekali lagi dengan bangkit berdiri. Kita maukan saat indah kami Tuhan. Saat indah, saat yang indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawalah kami Tuhan, bawalah kami dekat. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan. Kami mau rasakan pagi hari ini Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami sungguh rindu Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami rindu ini Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Nikmati hadirat Tuhan, katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Kami mau rasakan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan. Kami siap masuk dalam kekudusan-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu. Kami mau diam Tuhan dalam bait-Mu. Diam dalam bait-Mu. Katakan kami mau menikmati Tuhan, menikmati kasih anugerah.
yang memenuhi kami pada pagi hari ini Tuhan. Ibu menikmati Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Saya minta kesediaan Bapak Mayor untuk buka dalam doa. Tuhan hadir dalam hidupmu. Berdoalah kepada Tuhan. Mintalah roh itu akan menuntun hidupmu. Engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan pada hari lewat hadiratnya dalam hidupmu. Kita rindu hadirat Tuhan. Kita rindu hadirat Tuhan ada dalam hidup kita. Berdoalah, bersyukurlah untuk apapun yang kita jalani. Apapun yang kita alami, hadirat Tuhan akan memampukan kita untuk menjalani semuanya. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita masuk lebih dalam untuk masuk dalam hadirat-Nya. Siapkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau Bapa. Kami mengagungkan Engkau Yesus. Kasih Tuhan. Oh hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima hadirat Tuhan saudara-saudara sekali. Terima hadirat. Hadirat-Mu Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Bapa memenuhi hidup kami. Kami rindu Tuhan, kami rindu Yesus. Ku rindu selalu. Kami rindu dalam bait-Mu Tuhan. Menikmati kasih-Mu Tuhan. Menikmati anugerah-Mu Tuhan. Menikmati kasih anugerah-Mu. Kami siap untuk diberkati Tuhan. Kami siap untuk dilawat oleh Tuhan. Sebab itu Tuhan, berkati kami. Berkati ibadah ini. Kiranya kami boleh memuliakan Engkau lewat ibadah ini. Terpujilah Tuhan. Kami dasarkan dan kami alaskan ibadah kesucian pada pagi hari dari awal hingga pada akhirnya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan menaikkan puji-pujian kita. Karena pada hari ini kita ada sampai saat ini karena berkat dari Tuhan. Kita mau angkat suara kita mau nyanyikan pujian dan sorak pujian bagi Tuhan kita. Kita nyanyikan pujian dari Bala Keselamatan nomor 320. Kami jalan maju kuat dalam Tuhan serta
Untuk wanita, kami jalan maju, Tuhan tentulah jaga dan menolong kami selamanya. Turut panggilannya kami bergembira hingga Tuhan. Mari semua katakan bersama-sama, angkatlah, angkatlah suara, nyanyilah, nyanyilah, soraklah, soraklah, sedang terus kami maju dan menyanyi pujian, terus ke Kanaan negeri perjanjian. Mari turun kami dalam peperangan hingga. Ayat ketiga, kaum pria. Perjanjian, mari turun kami dalam peperangan hingga Tuhan Yesus datang. Kita akan bacakan ayat yang keempat bersama-sama. Sabar Pak, sabar. Ya, ayat yang keempat kita bacakan dulu bersama-sama. 2, 3. Kami jalan maju, Tuhan nanti beri mahkota mulia di surga yang suci, dan tahtanya kami mengelilingi setelah Tuhan Yesus datang. Kita pujikan bersama-sama ayat yang keempat. Kami jalan maju, Tuhan nanti beri mahkota mulia di surga yang suci, dan tahtanya kami mengelilingi setelah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, katakan angkatlah, angkatlah suara, nyanyilah, nyanyilah, soraklah, soraklah, sedang terus kami maju dan menyanyi pujian, terus ke Kanaan negeri perjanjian. Mari turun kami dalam peperangan hingga Tuhan Yesus datang. Oke, sudah siap muji Tuhan? Haleluya. Oke, ada satu ayat dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu memelihara kita, amin. Jadi kita harus serahkan semua hidup kita serahkan semua masalah kita mau berserah sama Tuhan. Musik. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Sekali lagi, serahkanlah pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Kita memujikan pujian ini bersama-sama. Tepuk tangan buat Tuhan. Apakah kau payah mencari-cari? Kita boleh goyang kanan kiri. Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang semua susahmu. Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus. Serahkan pada Yesus.
dia janji hanya ada hujan. Tapi dia berjanji memberi kekuatan. Tapi dia berjanji memberi kekuatan. Bila taufan ganas melandamu, serahkanlah, 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 oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Sekarang jemaat semua mengatakan serahkanlah, 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 oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkanlah, 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 oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu, hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Katakan dia akan ganti itu. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Siapa yang di sini yakin dan percaya bahwa kita ini adalah semua pilihan Tuhan? Amin. Wah, kurang keras ini, berarti nggak yakin ini. Yakin bahwa kita ini pilihan Tuhan? Amin. Amin. Kita pujikan bahwa kita ini bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Kita mau tepuk tangan lebih keras lagi buat Tuhan kita. Dari segala bangsa kita dipilih, dari umatnya
Ya, kita sudah membawa puji-pujian kita ke hadapan Tuhan. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau berikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kita akan nyanyikan dari buku Bala Keselamatan nomor 167. Sungguh berbahagia kehidupan anak Allah yang mengumpulkan harta di surga. Damai di dalam hati rendah diberikannya kepada yang selalu turut perintah. Ku bersama-selamanya, ku jadi Tuhan punya, tak sekali ku meninggalkan Dia. Karena hatiku telah disucikan oleh darahnya, tak ku antar orang lain kepadanya. Ku bersyukur karena mendapat karunia-Nya, jiwaku ditebus oleh Yesus. Ku percaya firman-Nya dan mendapat sentosa, sekarang hendak ku memuji penebus. Ku bersama-selamanya, ku jadi Tuhan punya, tak sekali ku meninggalkan Dia. Karena hatiku telah disucikan oleh darahnya, tak ku antar orang lain kepadanya. Ku bergirang menyanyi dan memuji namanya, dan bersaksi harus selamat sentosa. Oleh karena cintanya Ia pikul salibnya dan mati bagi orang yang berdosa. Ku bersama-samanya, ku jadi Tuhan punya, tak sekali ku meninggalkan Dia. Karena hatiku telah disucikan oleh darahnya, tak ku antar orang lain kepadanya. Ku bersama-selamanya, ku jadi Tuhan punya, tak sekali ku meninggalkan Dia. Karena hatiku telah disucikan oleh darahnya, tak ku antar orang lain kepadanya. Saya minta kesediaan Ibu Mayor untuk membuat doa persembahan. Kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, yang telah memberkati dan menolong kami sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Kami bersyukur karena Tuhan setia melihat setiap keadaan kehidupan kami. Engkau tidak membiarkan kami jatuh tergeletak, tapi tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan yang perkasa menuntun kami, sehingga kami tetap ada hingga hari ini. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat Tuhan yang cukup dalam kehidupan kami. Kami boleh makan dan minum sepanjang minggu ini. Semua karena kesetiaan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang selalu baru atas kehidupan kami. Dan hari ini pun kami boleh memberi persembahan-persembahan kami. Kiranya Bapa, persembahan yang telah kami berikan dengan penuh sukacita, biarlah semua ini Tuhan berkati dan Tuhan kuduskan, sehingga dapat dipakai untuk kelanjutan pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk semua kasih yang telah diberikan oleh jemaat-jemaat Tuhan melalui pelayanan-pelayanan Tuhan di tempat ini dan juga kepada kami hamba-hamba-Mu. Doa kami Bapa, Tuhan akan menolong lagi mereka sepanjang minggu yang akan mereka jalani. Apapun yang mereka rencanakan, usaha-usaha pekerjaan mereka, dan biarlah Tuhan yang mendahului semua. Karena kami tahu bahwa berkat semua datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan mereka, biarlah pertolongan Tuhan nyata lagi sepanjang minggu ke depan atas kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan lawat mereka hari ini. Kami berdoa untuk Cilani, Tuhan tolonglah dia Bapa. Terima kasih Tuhan telah kembalikan ke rumah dengan keadaan diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya pemulihan Tuhan atas kehidupannya. Biarlah dia boleh mengalami kekuatan kesehatan kembali. Dan dia boleh bersama-sama dengan kami bersekutu di tempat ini. Kami juga bersyukur untuk Bapak Simon. Terima kasih Tuhan untuk semangat hidup yang boleh dijalani.
dan mengalami juga pertolongan Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan terus pulihkan kesehatan Bapak Simon dengan sempurna, sehingga hamba-Mu Tuhan boleh juga melakukan seluruh aktivitasnya setiap hari. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan tak henti-hentinya buat anak kami Brian. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau dia bangun setiap pagi, itulah kemurahan Tuhan. Dia boleh kuat melakukan semua aktivitas kuliah dan juga pelayanan. Terima kasih Bapa, kami boleh melihat kuasa Tuhan terus menyertai hidupnya. Dan biarlah dia semakin boleh mendekatkan hidup lebih lagi untuk lebih dalam mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Di mana Tuhan akan sembuhkan dengan sempurna. Tuhan gantikan organ-organ yang rusak dengan organ-organ yang baru di dalam nama Yesus. Kami serahkan Tuhan bagi semua yang diusahakan. Kami percaya Tuhan akan pakai dengan luar biasa. Baik apapun yang diusahakan para dokter, perawat, biarlah Tuhan memberkati dan menguduskannya. Berkatilah kedua orang tua dan juga opa oma. Tuhan tolong mereka untuk boleh juga melihat bagaimana Tuhan ajaib memelihara Brian hingga hari ini. Itulah mujizat Tuhan atas kehidupannya, dan Tuhan berkatilah mereka. Kami khusus berdoa untuk Bapak Sur dan Ibu Sur, Tuhan berkati mereka. Tuhan sehat kuatkan mereka Bapa. Damai sejahtera Tuhan atas hati mereka hari ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Lydia. Terima kasih Tuhan, kami boleh melihat sukacita yang dijalani tiap hari. Itulah yang memberi dia kemenangan untuk menjalani apapun yang dihadapinya Bapa. Kami percaya Tuhan juga tidak meninggalkannya. Dan kami percaya Tuhan akan menyatakan kuasa kesembuhan atas kehidupannya. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk mereka yang sudah lanjut usia tidak dapat hadir. Kami berdoa untuk Ibu Santoso, kami berdoa untuk Bapak Sui, kami berdoa untuk Ibu Sindong. Tuhan berkatilah mereka. Damai sejahtera Tuhan atas hati mereka, menikmati usia yang lanjut. Dan biarlah kesehatan, kekuatan Tuhan berikan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang jauh terpisah dari kami karena pekerjaan-pekerjaan mereka. Tuhan juga memberkati. Kami ingat Dr. Elda, Tuhan berkati dia. Tuhan tolong apapun yang dihadapi, kami tahu Tuhan Engkau tidak tinggalkan dia. Kami tidak mengerti kesusahan-kesusahan mereka, namun kami percaya bahwa Tuhan yang menolong mereka. Juga ada keluarga Tobias, Tuhan juga berkati mereka Bapa. Dalam pergumulan-pergumulan hidup, dalam pekerjaan-pekerjaan pun Tuhan akan tolong. Walaupun Tuhan hari-hari ini masa-masa yang sulit, namun mereka tidak meninggalkan pelayanan Tuhan di tempat ini. Mereka mengingatnya dengan berkat-berkat yang mereka punya. Tuhan kembalikanlah itu atas hidup pribadi dan rumah tangga. Juga saudara Dana, saudara Edwin, Tuhan berkati mereka Bapa. Terima kasih untuk semua yang mereka lakukan untuk pelayanan Tuhan. Mereka melanjutkan teladan hidup orang tua mereka di masa yang lalu. Dan mereka hidupi hingga hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan untuk ketiga anak Tuhan ini. Mereka boleh mengikuti teladan orang tua. Memperhatikan pelayanan Tuhan. Dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan akan menolong mereka dalam seluruh pergumulan hidup mereka Bapa. Juga kami berdoa untuk anak kami Renaldi, anak kami Edgar. Terima kasih juga, mereka juga tetap mengingat pelayanan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkatilah mereka dimanapun mereka ada hari ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk semua yang dikerjakan dalam pelayanan ini. Tuhan turut campur tangan. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, orang muda, orang dewasa, para lansia, diberkatilah oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan bagi pelayanan-Mu, baik di GPS, baik di PKW dan juga PKP, di mana Januari ini pelayanan-pelayanan ini berulang tahun. Terima kasih Bapa, semua karena pemeliharaan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, di mana kami sedang mendukung di dalam doa pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada bulan depan. Kami mohon pertolongan dan perlindungan Tuhan untuk waktu ini Bapa, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Engkau tuntun hati setiap warga masyarakat di negara ini untuk memilih
apa yang baik, apa yang mereka lihat dapat mengayomi setiap warga masyarakat di negara ini, pemimpin-pemimpin kami. Kiranya Tuhan akan menolong, dan lebih dari semuanya Tuhan, kami percayakan Tuhan yang akan memilih pemimpin untuk negara ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami siap untuk firman-Mu. Biarlah kami membuka hati kami. Kami butuh firman-Mu Tuhan menuntun hidup kami. Kami butuh firman-Mu menerangi hati pikiran kami, supaya kami tetap berjalan dalam tuntunan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Roh Kudus-Mu menolong kami, sehingga kami boleh memahami firman-Mu dan kami boleh menghidupinya dalam keseharian kami. Sehingga pada saat Tuhan datang kembali, kami didapati melakukan firman-Mu Bapa. Dan itulah yang Tuhan mau atas hidup kami. Berkati hamba-Mu Bapa, jika ada kuasa-kuasa merampas berkat firman Allah, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan memenuhi hidup kami. Ini doa kami Bapa, terpuji Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita tidak tahu apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kita kadang bisa tutup-tutupi dari Tuhan, tapi Tuhan selalu mengetahui apapun yang ada dalam kehidupan kita. Tanpa kita ceritakan, Tuhan sudah lebih tahu daripada orang di sekitar kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat mengubahkan hidup kita, sehingga hidup kita bisa menjadi karya yang indah untuk Tuhan dan untuk orang sekitar kita. Kita memujikan pujian ini. Katakan, Bapa Engkau mengenal. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau
Engkau tidak mengetahui masa lalu kami Tuhan. Masa lalu Engkau tetap memilihku. Biarlah Kau ubahkan hidup kami Tuhan. Sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Katakan kami mau berserah Tuhan. Aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari semua kita katakan bersama, kami percaya Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan. Aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil untuk-Mu Tuhan. Mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu. Ku ikuti panggilan-Mu. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Ajar kami untuk setia Tuhan, mendengar firman, melakukan firman. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Baik, mari Bapak Ibu berkati oleh Tuhan, kita ambil waktu sejenak, kita sudah nyanyi, kita sudah puji Tuhan, kita sudah sembah Tuhan dengan gerakan kita, dengan berbagai macam yang sudah kita lakukan saudara-saudara sekalian. Maka hari ini atau pada saat ini waktu yang baik juga bagi kita saudara-saudara sekalian dalam sebuah rangkaian ibadah untuk kita mau belajar dan mendengarkan bagian firman Tuhan gitu ya. Mari kita lihat dulu pembacaan firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-6.
Yohanes pasal yang ke-6 ayat 16 hingga 21. Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 16 sampai 21. Dibilang gini. Yesus berjalan di atas air, dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau. Lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia atau Yesus berkata kepada mereka, "Aku ini, janganlah takut." Mereka menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Nah, Bapak Ibu berkati oleh Tuhan, hari ini kita mau renungkan bagian firman Tuhan. Dan mungkin sudah sering membaca bagian firman Tuhan ini, tapi hari ini kita mau belajar tentang tema 4 kilometer yang bermakna. Kita mau belajar tentang sebuah tema 4 kilometer yang bermakna antara Tiberias dan Kapernaum. Nah, kita mau belajar bagian ini, saudara-saudaraku, apa sih yang terjadi dalam 4 kilometer itu? Apakah yang terjadi antara Tiberias dan Kapernaum? Dan kita mau belajar pada bagian firman Tuhan ini, saudara-saudara sekalian, bagaimana kita menjalani 366 hari di tahun 2024 ini, ya. Jadi kita mau belajar untuk sama-sama, saudara-saudara sekalian, sehingga kita bisa memahami sebenarnya bagaimana Tuhan bekerja atas hidup kita, gitu loh. Saya siapkan bagian firman Tuhan ini, saya melihat bagian ini menjadi bermakna sekali, saudara-saudaraku. Dalam 4 kilometer, maka itu terjadi hal yang luar biasa, gitu loh. Nah, kalau kita belajar pada bagian ini, saudara-saudara sekalian, maka kita tahu peristiwa ini terjadi saat Yesus dan murid-muridnya telah selesai melakukan sebuah pelayanan besar. Pelayanan besarnya adalah, saudara-saudaraku, pada waktu Yesus sudah selesai memberikan makan 5.000 orang. Ya, ini peristiwa yang sangat menakjubkan, saudara-saudara sekalian. Lalu kita tahu cerita itu, saudara-saudaraku, Yesus menyuruh para murid, kalau saudara baca dalam tadi bacaan kita tadi, menyuruh para murid untuk menyeberang dari sebuah danau Tiberias ke sebuah pantai yang bernama daerah Kapernaum. Ya kan, kalau saudara lihat itu dalam Yohanes 6 ayatnya yang pertama, saudara-saudaraku, dikatakan mereka tiba di seberang danau itu danau Tiberias. Jadi peristiwa memberi makan 5.000 orang itu terjadi di sebuah tempat bernama danau Tiberias. Lalu Yohanes pasalnya 6 ayat 16, saudara-saudaraku, itu bicara tentang bagaimana Yesus menyuruh para murid untuk pergi ke sebuah pantai dari bernama Kapernaum. Jadi saudara berkata oleh Tuhan, perjalanan dari Tiberias ke Kapernaum itu berjarak kira-kira 4 km. Gitu loh. Ya, lebih kurang 4 km. Sehingga saudara-saudaraku, perjalanan 4 km ini, saudara-saudaraku, antara Tiberias dan Kapernaum, ini memberi makna pemberian rohani yang luar biasa bagi para murid. Kita melihat nanti itu, saudara-saudaraku. Tidak hanya kepada para murid sebenarnya. Kalau kita belajar dan melihat cerita ini, saudara-saudaraku, maka kisah perjalanan 4 km antara Tiberias dan Kapernaum ini, saudara-saudaraku, ini juga memberikan pemberian rohani bagi kita. Artinya saya mau katakan, saudara-saudaraku, sebenarnya Tuhan tuh selalu memberikan pembelajaran rohani dalam setiap perjalanan hidup kita, gitu loh. Saya mau bilang begini, bukan hanya bicara 4 km, tetapi saudara-saudaraku, setiap langkah kaki kita pun, maka sebenarnya ada banyak, gitu loh, pembelajaran rohani yang dapat sebenarnya membentuk hidup kita, gitu loh. Membentuk iman kita untuk kita semakin setia, semakin cinta, semakin kagum kepada Tuhan, gitu loh. Jadi pembelajaran rohani itu, saudara-saudaraku, bukan hanya terjadi pada waktu kita mengalami hal-hal yang besar, gitu. Hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa. Baru kita bilang, oh, saya belajar pembelajaran rohani dari masalah ini. Bukan karena sebuah penyakit yang begitu menakutkan lalu kita bilang, oh, saya belajar tentang pembelajaran rohani dari penyakit saya, dari masalah yang saya hadapi begitu berat. Enggak, saudara sekalian. Jadi peristiwa 4 km ini sebenarnya sederhana sekali. Yesus menggambarkan dalam hidup kita bahwa setiap langkah hidup yang kita jalani, saudara bangun pagi beraktivitas tiap-tiap hari, maka belajar untuk melihat bahwa setiap langkahmu
Itu ada pembelajaran rohani yang Tuhan buat bagi kita. Gitu. Nah tapi kita nggak menyadari itu, persis dengan para murid. 4 kilometer mereka nggak menyadari apa yang terjadi pada peristiwa itu. Kita harus melihat kadang-kadang kalau kita sudah melihat sebuah hal masalah yang besar, lalu Tuhan tolong kita dalam sakit yang berat, lalu Tuhan sembuhkan, kita bilang waduh saya belajar dengan luar biasa dari masalah yang berat. Kadang-kadang seperti itu. Tapi kita nggak pernah merasakan waktu kita bangun pagi pun kita bisa buka mata, itu pembelajaran rohani. Gitu loh. Kita bisa bernafas, itu pembelajaran rohani. Tapi kita menganggap itu hal yang biasa. Biasa kalau saya bangun malam, lalu saya tidur malam, saya bangun pagi hari, dengan buka mata saya dia biasa gitu loh. Tapi tahu nggak saudara sekalian, ini pembelajaran rohani yang sangat kecil pun terjadi saudara-saudara sekalian. Nah sekarang mari kita belajar saudara-saudaraku dari bagian firman Tuhan ini. 4 kilometer yang bermakna itu saudara-saudaraku. Dan bagaimana bisa kita menjalani hidup ini selama 36 hari menjadi sebuah 36 hari yang bermakna dalam hidup kita. Mari kita belajar. Yang pertama saudara-saudara sekalian, peristiwa 4 kilometer itu saudara-saudaraku, sebenarnya pertama kita belajar tentang kehendak Tuhan. Mengapa kehendak Tuhan? Ayat 15 kita baca saudara sekalian. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, pada saat para murid melakukan perjalanan mereka, perhatikan, perjalanan mereka tanpa Yesus, ya jelas ya, tanpa Yesus saudara-saudaraku, maka firman Tuhan katakan apa? Firman Tuhan terjadi namanya laut bergelora, dan angin kencang, orang bilang itu badai. Gitu. Perjalanan para murid saudara-saudaraku menyeberangi danau itu tanpa Yesus, maka Alkitab katakan mereka menghadapi sebuah persoalan besar, namanya saudara-saudaraku ada namanya badai yang besar mereka hadapi. Waktu saya membaca ini pertanyaannya adalah apakah Yesus tidak tahu jika di tengah-tengah perjalanan murid itu akan terkena badai? Ini pertanyaannya. Apakah Yesus nggak tahu? Lalu pergi, kamu pergi aja, saya mau tinggal di sini, kamu pergi duluan. Gitu. Apakah kesannya Yesus menjebak para murid gitu loh? Apakah kesannya Yesus seolah-olah membuat para murid menghadapi sebuah persoalan besar gitu loh? Padahal ini sama-sama Yesus gitu loh. Waktu semenjak mereka pergi dan terjadi badai besar, pertanyaan yang muncul adalah apakah Yesus kira-kira nggak tahu nggak kalau di tengah perjalanan itu mereka akan badai? Jawabannya jelas, Yesus tahu. Yesus tahu saudara-saudaraku bahwa mereka mengalami badai. Pertanyaan keduanya muncul adalah bahwa kalau Yesus tahu, kalau memang Yesus tahu, mengapa Yesus membiarkan para murid untuk pergi tanpa Yesus hadir bersama dengan mereka? Ini kan pertanyaannya. Kan gitu. Kalau kita tahu jalan macet di sana, lalu kita bilang jangan ke sana loh. Jalan macet di sana gitu loh. Ya kan? Lalu orang tuh jangan gitu kan gitu. Kemarin kita lewat dari jalan Kalisari 1 atau Kalisari apa itu. Depan sana itu hari Jumat, depan sana itu jalan bis kan ditutup tuh kalau ada sembahyang tuh. Ini kan jadi ditutup, lalu kita lewat tuh. Tiba-tiba hampir mau dekat dengan tempat ibadah itu, jalannya ditutup gitu. Lalu kita, wah nggak bisa kita muter. Waktu kita muter, lalu orang dari depan sana jalan dengan mobil, kencang terus bilang, Pak di sana tutup jalannya. Lalu dia berdiam diri, dia dan balik gitu loh. Oh iya, dia diberitahu bahwa di sana tutup jalannya. Gitu. Ini kan menarik sebenarnya. Yesus tahu kalau murid itu akan mengalami badai besar. Yesus tahu di pantai akan terjadi angin yang bergelora dan berbagai macam akan mengkhawatirkan para murid. Tapi pertanyaannya, kok Yesus tahu, kok Yesus biarkan mereka pergi? Gitu loh. Kok mereka pergi? Gitu loh. Nah, saudara berkata oleh Tuhan, mari kita coba melihat kenapa itu terjadi. Nah, kita dapat melihat alasannya saudara-saudaraku. Kalau saudara membaca pada ayat yang ke-15 pada bagian kita baca tadi, maka saudara-saudaraku setelah Yesus melakukan mujizat dengan memberi makan 5.000 orang saudara-saudaraku, maka sebenarnya kita melihat ada begitu banyak orang yang melihat mujizat itu. Sebenarnya yang hadir tidak hanya melihat mujizat itu saudara-saudara sekalian, tetapi di antara 5.000 lebih orang yang hadir pada waktu itu saudara-saudara sekalian, mereka juga sedang punya inisiatif untuk mengharapkan Yesus menjadi raja atas mereka, gitu loh. Mereka menghendaki Yesus dikatakan sampai 15 itu menjadi pemimpin mereka, membebaskan bangsa Israel dari sebuah kelaparan dan membebaskan bangsa itu dari sebuah penjajahan Romawi. Artinya adalah bahwa pada waktu Yesus membiarkan para murid pergi tanpa bersama dengan Yesus,
Sebenarnya kita belajar, Yesus ingin mengajar para murid untuk belajar, untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Pada waktu Yesus mengajarkan para murid pergi berjalan tanpa Yesus, Yesus ingin mengajar kepada para murid untuk punya konsep berpikir cara Tuhan dalam hidup mereka, saudara-saudara sekalian. Dan ini menjadi menarik. Sebab apa? Sebab sebenarnya kalau Yesus nggak suruh mereka pergi meninggalkan Yesus, maka saudara-saudaraku, ketakutan Yesus terbesar adalah bahwa para murid ini akan terintimidasi. Dengan apa? Dengan konsep berpikir orang-orang pada waktu itu yang menginginkan Yesus menjadi raja atas bangsa itu. Sehingga Yesus suruh mereka pergi dan tidak bersama dengan Yesus. Karena apa? Karena ini kalau terjadi, maka semua para murid akan mulai berpikir tentang konsep berpikir orang-orang Israel pada waktu itu. Sehingga tujuan Yesus menjadikan para murid, melihat para murid untuk mengenal Yesus lebih benar, itu akan menjadi buyar gitu loh. Akan terintimidasi, oh iya benar dia harus jadi raja ini. Sehingga saudara-saudara sekalian, Yesus suruh pergi para murid. Mengajar murid bahwa saudara-saudaraku, bahwa kehendak manusia bukanlah merupakan kehendak Allah. Keinginan orang-orang menjadikan Yesus menjadi pemimpin bangsa itu bukan kemauan Allah, bukan tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Sehingga saudara-saudara sekalian, Yesus harus menyuruh para murid untuk pergi seorang diri bersama-sama tanpa Yesus, saudara-saudara sekalian. Artinya saudara-saudara, kita belajar pada hari ini bahwa Yesus menyuruh para murid pergi tanpa Yesus, dan Tuhan mengizinkan, membiarkan badai itu terjadi dalam perjalanan para murid, saudara-saudara sekalian, agar para murid itu memahami kehendak Tuhan atas hidup mereka. Sederhana sekali. Memahami kehendak Tuhan atas hidup mereka, atas pelayanan mereka, dan membuat iman mereka semakin bertumbuh kepada Yesus sebagai seorang murid-murid Tuhan. Nah, apa yang mau kita pelajari, saudaraku, sebenarnya? Saya mau bilang gini, perjalanan 366 hari di tahun 2024, saudara-saudaraku. Mari kita coba melihat ke belakang. Kita belajar dari setiap tantangan yang kita jalani. Kita belajar dari setiap musim yang kita lewati, saudara-saudaraku. Maka hal yang penting harus kita pelajari bahwa setiap hal yang sulit, setiap persoalan, setiap pergumulan, setiap tantangan, setiap sakit penyakit yang kita alami, ini mengajar kita, saudara-saudaraku, yang pertama untuk kita bisa memahami kehendak Tuhan atas hidup kita. Ini kegagalan kita, saudara sekalian. Kegagalan orang percaya adalah kita tidak mampu mengerti, kita tidak pernah mampu memahami kehendak Tuhan. Walaupun kita tahu, saudara-saudaraku, Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas. Saudara ingat itu. Tuhan memberikan kita kehendak bebas dalam diri kita. Tetapi Tuhan juga tidak mau saudara dan saya jatuh, gagal karena keinginan atau kehendak bebas yang kita miliki. Sehingga saudara-saudara sekalian, Tuhan izinkan kita mengalami apa? Mengalami persoalan. Tuhan izinkan apa? Tuhan yang kita menghadapi badai. Tuhan mengizinkan kita menghadapi kegagalan. Tuhan mengizinkan kita menghadapi sakit penyakit dan sebagainya. Tuhan mengizinkan kita mengalami persoalan dan sebagainya. Supaya kita sadar, ternyata kita sudah salah dalam menjalani kehendak bebas yang Tuhan berikan bagi kita. Kenapa kita harus menghadapi tantangan-tantangan itu? Supaya kita sadar bahwa kita sudah melupakan Tuhan dan kita sudah jauh dari Tuhan, sehingga Tuhan harus izinkan tantangan-tantangan, persoalan-persoalan kita alami dalam kehidupan kita. Dan itu yang Tuhan buat bagi para murid. Sehingga saudara-saudara sekalian, dalam setiap kehidupan ini, setiap tantangan itu, maka Tuhan perlu mengajar kita. Tuhan perlu mengingatkan kita bahwa saudara-saudaraku, dengan persoalan kita hadapi, saudara-saudaraku, maka itu akan membuat kita untuk memahami tentang sebuah kehendak Tuhan atas hidup saudara dan saya. Ini belajar dari hal itu. Sehingga saya mau katakan hari ini pada khotbah saya, jangan melihat hal-hal besar terjadi baru kita pahami kehendak Tuhan. Tapi ingatlah, hal-hal kecil yang kita alami pun, maka kita belajar untuk mengerti tentang kehendak Tuhan atas hidup kita. Nah, ini menjadi penting, saudara sekalian. Nah, yang kedua, kenapa Tuhan izinkan badai itu kepada para murid? Kenapa Tuhan izinkan persoalan itu kita alami? Maka saudaraku, yang kedua kita belajar. Maka semua itu tujuannya adalah apa? Untuk menumbuhkan iman kita.
menumbuhkan kepercayaan kita, saudara-saudaraku. Kita belajar bahwa keinginan Tuhan yang sempurna, kehendak Tuhan yang sempurna itu, saudara-saudaraku, itu akan membawa hidup kita, akan membawa kehidupan saudara dan saya pada yang namanya sebuah proses pendewasaan iman. Ya kan? Proses pendewasaan iman. Kalau saudara belajar peristiwa 4 kilometer ini, saudara-saudara sekalian, antara Tiberias dan Kapernaum itu, maka saudara-saudaraku kita belajar bagaimana, saudara-saudaraku, Tuhan ingin para murid itu bertumbuh dalam sebuah kedewasaan iman. Saya coba bayangkan ini, saya bisa bayangkan, sudah jadi murid Tuhan pun, maka mereka perlu namanya pendewasaan iman. Ini harus terjadi dalam hidup kita. Saya tahu saudara-saudara sekalian, ada orang yang gak suka sama saya, dia lalu gak mau gereja, saya bilang cetek imanmu. Ada itu. Saya mau gereja karena masih situ saya gak suka, silahkan. Kita lihat apa namanya penghargaan manusia atau penghargaan Tuhan, itu penting saudara sekalian. Ada. Ya kan? Ini udah bertahun-tahun orang iya. Ya kan? Prajurit, puluhan tahun. Tapi kedewasaan imannya enggak ada. Gitu. Kedewasaan iman enggak ada. Dan itulah Tuhan izinkan kita menghadapi persoalan. Tuhan izinkan kita menghadapi kesulitan. Mungkin sekarang saudara bilang, oh iya enggak ada masalah. Wah, senang-senang saya bilang. Ya kan? Hidup ini enggak kekal. Harta kita enggak kekal. Kita butuh gereja. Kita butuh hamba Tuhan. Ya enggak? Benar enggak? Benar lah. Sejak kita lahir kita butuh hamba Tuhan. Kita butuh gereja. Sejak kita mau menikah kita perlu Tuhan. Kita perlu gereja, hamba Tuhan. Sampai mati pun kita masih butuh hamba Tuhan, butuh gereja. Pendewasaan ini penting saudara-saudara sekalian. Apa artinya? Dewasa iman itu artinya adalah memiliki cara pandang yang benar untuk setiap hal yang dialami. Ini namanya orang yang punya kedewasaan iman. Jadi orang dewasa iman itu tidak hanya bicara tentang tidak. Tapi dia punya cara pandang yang benar. Pada waktu dia menghadapi apapun dalam hidupnya. Maka saudara-saudara sekalian, pandangannya benar melihat setiap persoalan. Pandangannya benar dalam menghadapi sebuah badai, saudara-saudara sekalian. Ya kan? Menghadapi sebuah pergumulan. Berbeda dengan para murid. Dalam ayat 19 saudara-saudaraku dikatakan, maka ketakutanlah mereka. Kata ketakutan mereka saudara-saudaraku ternyata membuktikan saudara-saudaraku bahwa para murid belum dewasa secara iman. Mereka belum mengenal siapa Yesus yang bersama-sama mereka. Karena mereka mengalami ketakutan pada waktu badai itu datang. Jadi saudara-saudara berkati oleh Tuhan, iman kita juga perlu didewasakan. Jadi jangan usia yang dewasa, ya kan? Jangan umur saja yang tua, tapi iman juga harus dewasa. Perlu didewasakan saudaraku. Artinya apa? Artinya mari kita belajar untuk punya cara pandang yang benar untuk setiap apa? Setiap persoalan, setiap apapun kita dalam hidup ini, saudara-saudara sekalian, untuk setiap badai yang kita alami, mari kita belajar untuk punya cara pandang yang benar tentang setiap kesulitan yang kita alami. Bukan kita mulai menyalahkan Tuhan. Bukan kita mulai menyalahkan hamba Tuhan. Bukan kita mulai menyalahkan gereja. Gereja gak peduli, hamba Tuhan gak peduli. Oh begini. Kita mulai mencari kambing hitam untuk masalah yang kita hadapi. Itu kita tidak punya nama kedewasaan iman. Orang yang dewasa saya katakan, dia punya cara pandang yang benar. Apa yang saya hadapi? Persoalan apa yang saya hadapi? Maka saya percaya bahwa itu mengajar supaya iman saya semakin bertumbuh. Coba lihat Yakobus pasal pertama. Ayat 2 sampai 4. Yakobus pasal yang pertama. Dibilang gini saudara-saudara. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu
itu menghasilkan ketekunan, ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi kalau saudara membaca pada bagian-bagian ini, saudara-saudaraku, saudara belajar dan melihat. Sebenarnya kita belajar bahwa setiap persoalan apapun yang kita alami, Tuhan ingin supaya apa? Iman kita semakin dewasa, semakin bertumbuh. Ya kan? Pembelajaran 3 tahun bersama dengan Yesus para murid, itu pembelajaran yang luar biasa. Pembelajaran bagaimana iman semakin dewasa. Anggaplah semua persoalan, berbagai-bagai pencobaan, itu membuat iman semakin bertumbuh dan dewasa kepada Tuhan. Jadi sebenarnya seperti itu saudara-saudara sekalian. Perlu namanya penumbuhan iman. Ya. Perlu namanya penumbuhan iman. Sehingga Paulus bilang dalam Roma 10 ayat 17 bahwa iman itu timbul dari mana? Dari pendengaran akan firman Allah. Ya kan? Jadi kan jelas. Jadi kalau kita cuma tiap hari nonton film Korea, nonton YouTube, nggak pernah baca firman, gimana iman bertumbuh? Ya banyak orang bunuh diri, kenapa nonton film-film Korea? Orang Korea itu kan gampang, bunuh diri. Bunuh diri. Kemarin Budi bilang, di mana Bud? Dari mana Bud? Waingapu. Waingapu itu tren bunuh diri tinggi sekali. Ya kan? Kenapa saudara sekalian? Karena ini dengarnya bukan firman. Ya kan? Dengarnya yang macam-macam, dengar ini gimana iman bertumbuh? Enggak bisa. Gitu. Ya. Jadi mari kita belajar saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan. Lihatlah para murid mengalami peristiwa 4 km antara Tiberias dan Kapernaum. Belajar yang pertama sebenarnya Tuhan ingin bicara tentang bahwa hidupmu harus hidup dalam kehendak Tuhan. 366 hari kita jadi tahun 2024 ini. Belajar untuk hidup dalam sebuah kehendak Tuhan. Itu penting. Jangan dengan kehendakmu, dengan kemampuanmu, engkau akan membuat engkau menjadi gagal. Yang kedua saudara-saudara, kita belajar apa? Yang kedua kita belajar tentang pembuktian otoritas Tuhan. Kalau saudara membaca dalam Kolose 6 ayat 16 sampai 21 ini, maka yang kedua kita belajar makna kisah 43 km antara Tiberias dan Kapernaum. 366 hari kita jalani adalah sebuah pembuktian otoritas Tuhan. Pertanyaan dalam pikiran saya, apa perlu sih pembuktian otoritas Tuhan? Saya mau bilang perlu. Sangat perlu tentang sebuah pembuktian. Kenapa saudara sekalian? Sebab manusia itu nggak pernah percaya kalau tidak ada pembuktian. Iya kan? Kalau saudara bilang, di sana ada jual emas, ya kan harganya 40.000, misalnya seperti itu. Lalu kita bilang, wah gimana nih caranya nih? Ya kan? Waduh, nggak percaya saya. Di sana jual motor, misalnya harganya itu 200.000. Sekali jatuh, baru sekali jatuh mayor, nggak apa-apa murah kok. Mana motornya? Iya sekali jatuh dari pesawat, dia bilang ya hancur. Ya toh, kita ini perlu pembuktian. Ya enggak? Di sana bilang, wah di sana enak tuh kecil gorengnya, mayor. Saya nggak percaya. Buktikan bawa sama saya rasa baru percaya. Ini manusia perlu pembuktian, ya enggak? Perlu pembuktian saudara-saudaraku. Bahkan terkadang sudah ada pembuktian saja pun belum bisa percaya. Ya enggak? Belum bisa percaya. Ken senang sekali dia pergi ke pasar. Ya kan? Dia bilang gini, senang, kenapa Ken? Iya. Orang di pasar bilang gini, ada 3 orang bilang gini, Mas Ken yang ganteng, saya bilang buta mata mereka. Ya kan? Karena apa? Buktinya saya lihat kamu nggak ada ganteng-gantengnya, yang ada genteng-gentengnya itu loh, ya kan? Ya kan? Dia bangga sekali. Terus kamu bilang apa? Biasa aja. Perlu pembuktian. Hidup ini perlu pembuktian. Seorang kerja perlu pembuktian dengan gaji. Seorang kerja perlu pembuktian namanya dengan apa? Dengan pengakuan dan sebagainya, saudara-saudara sekalian. Itu perlu pembuktian. Jadi saudara-saudaraku, peristiwa badai itu saudara-saudara sekalian sebenarnya ingin menjelaskan kepada para murid tentang otoritas Tuhan. Gitu loh. Tentang otoritas Tuhan itu lebih berkuasa daripada otoritas manusia. Sehingga saudara-saudara sekalian, pada waktu itu Yesus menyingkir karena orang ingin mengangkat dia menjadi pemimpin, bukan karena dia takut, bukan saudara sekalian. Artinya saudara-saudaraku, pada waktu Yesus menyingkir, maka Yesus sedang membuktikan dia sedang menolak otoritas manusia atas hidupnya. Dia mau menolak kemauan otoritas bangsa itu
untuk membuat dia menjadi pemimpinnya. Dan itu yang membuat Yesus harus pergi meninggalkan orang itu dan naik ke sebuah tempat namanya gunung itu, saudara sekalian. Kita mau belajar, saudaraku, ada banyak orang sebenarnya dia ingin mendapat pengakuan manusia. Buktinya apa? Ada banyak orang bekerja dengan ngoyo. Bahkan saudaraku terjadi sampai melupakan waktu-waktu untuk Tuhan. Hanya tujuan apa? Supaya dapat pengakuan. Dari siapa? Dari manusia. Pengakuan dari siapa? Dari pimpinan. Dari siapa? Dari bos. Hanya ini kita mau. Kita kerja tanpa henti. Supaya ada pengakuan, kamu hebat. Oh, kamu luar biasa. Kamu punya integritas luar biasa. Hanya itu, saudara-saudara. Saya mau bilang kepada kita ini, ingat kita perlu belajar. Kekekalan itu, sorga itu hanya bisa kita dapat karena pengakuan Tuhan atas diri kita. Ini penting. Hanya karena apa? Pengakuan Tuhan atas diri kita. Waktu Tuhan mengakui kita adalah anak-anaknya, karena kesetiaan kita, karena kesetiaan kita melayani, kesetiaan kita beribadah, kesetiaan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam sebuah ketaatan, itulah melayakkan kita, saudara sekalian, untuk kita masuk dalam kekekalan itu. Jadi saya mau bilang apa? Kedudukan, jabatan, harta kita di dunia ini pun tidak bisa membuat sebuah pengakuan dunia atau tiket kita masuk di sorga. Gak bisa. Maka saya bilang, saya gak penting pengakuan manusia. Saya penting pengakuan Tuhan. Kemarin kami sedikit berdebat dengan Steve. Ini bener gak ada nih. Dia tunjukkan fotonya. Terus bilang gimana? Mamanya bilang lucu. Gak begitu bagus. Lalu saya bilang, gak bagus lah. Oh, dia marah. Oh, bu bilang lah, can bagus kek, ganteng kek, gimana kek, gini-gini kek gitu. Terus mamanya bilang, kenapa kau minta pengakuan manusia? Harus bilang itu bagus dan sebagainya. Kamu penting pengakuan Tuhan, bukan pengakuan manusia. Wah, dia gini-gini, wah macam-macam. Terus dia berdiam diri. Ini manusia, saudara sekalian. Kita makan seperti itu, saudara-saudaraku. Coba kita lihat kembali peristiwa ini, saudara-saudaraku. Peristiwa 4 kilometer di mana pada saat murid-murid Yesus ketakutan, maka kita melihat, saudara-saudaraku, bagaimana kapal mereka dilandai badai yang hebat. Maka kita bilang apa? Yesus tiba-tiba muncul di tengah badai dengan berjalan di atas air. Pertanyaannya, apa Yesus nggak bisa langsung masuk kapal? Bisa toh. Tapi kenapa Yesus harus berjalan di atas air? Jawabannya sederhana. Dengan berjalan di atas air, Yesus ingin menunjukkan dirinya bahwa ia berkuasa, berotoritas di atas alam semesta ini. Dia bisa langsung masuk kapal kok. Tapi dia jalan di atas air dengan gelombang dan badai yang besar. Dia disebut, dia membutuhkan pada para murid bahwa alam badai apapun itu tunduk kepada otoritas saya. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, saya mau bilang gini, gak ada hal yang sulit dalam hidup ini. Kalau istilahnya Pak SMK bilang semua itu gampang, iya Mak. Hidup ini gak perlu dibuat susah, ya gak? Iya toh, gak perlu dibuat susah, ya gak? Iya toh. Tidak ada dalam hidup ini, saudara-saudara sekalian. Kalau apa? Kalau kita mau menempatkan namanya otoritas Tuhan dalam hidup kita. Belajar tentang badai sekalipun, saudara-saudaraku, tunduk kepada otoritas Tuhan. Tunduk kepada kedaulatan Tuhan, ini menjadi penting. 366 hari kan kita jalan di tahun ini, saudaraku. Saya mau ajak kita untuk hidup dan menempatkan otoritas Tuhan atas hidup kita, atas semua pekerjaan kita, menempatkan otoritas Tuhan atas apapun yang kita lakukan. Kenapa penting? Pada waktu kita menempatkan otoritas Tuhan atas hidup kita, kedaulatan Tuhan atas hidup kita, saudara-saudara sekalian, maka kita bisa menerima dua hak penting dalam hidup ini. Hak yang pertama, waktu kita menempatkan otoritas Tuhan dalam hidup kita, hak pertama yang kita peroleh adalah kita diberkati Tuhan di dunia ini. Dan hak yang kedua yang kita miliki adalah kita ada bersama-sama dengan Yesus di sorga. Itu hak yang saudara terima waktu kita menempatkan otoritas Tuhan dalam hidup kita. Coba lihat pembacaan yang sederhana.
Matius 6:33. Itu dia. Ibu PK bisa tahu itu, lancar dia. Tetapi cari dahulu kerana kebenarannya, maka semuanya akan kepada kita lihat. Otoritas Tuhan terjadi, menempatkan otoritas Tuhan dalam hidup kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini menempatkan otoritas Tuhan dalam hidupmu. Engkau akan terima tanda koma selanjutnya itu, maka semuanya engkau gak bisa terima. Kalau engkau gak menempatkan otoritas Tuhan, gak bisa. Saudara gagal akan ada di ayat selanjutnya itu, gagal. Gak bisa. Ya kan? Gak bisa. Ya kan? 33 tadi. Gak bisa. Karena apa? Itu penempatan otoritas Tuhan. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Otoritas Tuhan diutamakan. Maka Tuhan bilang apa? Semuanya. Semuanya ini saudaraku jangan bilang semuanya apa aja, enggak ya. Semuanya ini belajar apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang lu mau. Enggak. Kalau apa yang kita mau susah. Oh Tuhan saya punya mobil 3, mobil 5 ya repot. Ya kan? Menempatkan Tuhan, maka semuanya. Kata semuanya ini artinya apa yang Tuhan mau. Kenapa apa yang Tuhan mau? Karena Tuhan yang lebih tahu apa yang kita mau dari hidup dalam diri kita daripada apa yang kita mau. Paham tuh ya? Ya. Kenapa harus apa yang Tuhan mau? Karena Tuhan lebih tahu apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan daripada kita yang tahu apa yang kita butuhkan. Kenapa itu terjadi? Karena kita ciptaan Tuhan. Pencipta lebih tahu apa yang dibutuhkan untuk apa yang diciptakannya. Orang yang buat robot, dia lebih tahu bagaimana menjalankan robot dan mematikan robot itu. Maka semuanya, apa yang Tuhan mau, dia tambahkan kepadamu. Nah ini kan otoritas itu. Gitu loh. Ya kan? Ini otoritas itu. Jadi jalani 366 hari ini hidup ini dengan otoritas Tuhan. Sakitmu ada silahkan. Persoalanmu ada silahkan. Dalam semuanya itu engkau harus melihat kedaulatan atas hidupmu. Engkau harus meyakini tentang otoritas dalam hidupmu. Maka apa? Semuanya. Kalau Tuhan mau sembuhkan engkau, dia sembuhkan engkau. Tuhan mau berkati engkau, dia berkati engkau. Dia tahu kapan berkati engkau. Engkau usah tanya sama Tuhan. Kenapa Tuhan, kapan saya sembuh, kapan saya diberkati, kapan saya ini, kapan saya ini. Gak usah tanya sama Tuhan. Lakukan aja, hidup dalam otoritas Tuhan. Tuhan tahu dia kapan memberkati hidupmu. Itu penting. Nah yang terakhir, yang ketiga. Apa kita pelajari dalam peristiwa 4 km, Tiberias dan Kapernaum. Kita belajar tentang kepastian pertolongan Tuhan. Yang ketiga saudara, mana kisahnya adanya kepastian pertolongan Tuhan tidak terlambat. Ya kan? Orang yang percaya kepada Yesus, saya mau katakan, maka pasti mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktu yang tepat. Ya, mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktu yang tepat. Waktunya siapa? Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Jadi pertolongan Tuhan itu datang karena memang itu waktu Tuhan yang tepat. Dan ini terbukti saudara-saudaraku. Pada waktu para murid ada dalam sebuah persoalan itu, maka dikatakan saudaraku, Yesus datang tepat pada waktunya. Tepatnya di mana? Dia tidak membiarkan para murid dan kapal mereka tenggelam. Maka pada saat badai mulai mengganas saudara-saudaraku, Yesus muncul di hadapan mereka dan membuat badai itu menjadi reda. Artinya jelas, Yesus enggak pernah terlambat menolong para murid. Bapak Ibu saudara berkati oleh Tuhan, Yesus tidak pernah terlambat menolong hidupmu. Yesus tahu waktu yang tepat untuk menolong hidup kita. Ini menarik. Kenapa? Karena banyak orang selalu berpikir, kenapa saya sudah sakit parah baru Tuhan tolong saya? Itu kan terjadi. Kenapa saya udah bangkrut begini baru Tuhan tolong saya? Itu muncul pertanyaan itu. Kenapa saya harus masuk rumah sakit dulu baru Tuhan tolong saya? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul saudara sekalian. Kesan yang terjadi bagi kita seolah-olah Tuhan telat. Seolah Tuhan terlambat menolong kita.
Kenapa Tuhan harus parah gini dulu? Kenapa Tuhan saya harus masuk opname dulu? Tuhan kenapa harus begini dulu? Kita seolah-olah bilang Tuhan you terlambat tolong saya. Tapi saya mau katakan, Tuhan gak pernah terlambat menolong hidupmu. Gak pernah terlambat saudara sekalian. Waktu Tuhan tepat menyelesaikan, memulihkan persoalan kita. Selama hidup kita bergantung kepada Yesus, maka Yesus pasti menolong kita. Saya mau tutup khotbah ini dengan cerita Daniel. Saudara tahu Daniel, kisah Daniel. Saya lagi tiba pada pembacaan Alkitab Daniel. Menarik membaca kitab Daniel saudara sekalian. Saudara tahu cerita itu, saudara tahu saudara itu saudaraku. Pada waktu ada sebuah larangan yang keluar untuk tidak boleh beribadah kepada Allah lain selain kepada dewanya raja saudara-saudaraku. Maka perintah itu, setiap orang yang melanggar perintah raja, maka dia pasti dihukum. Ya kan? Saudara lihat Daniel. Tindakan Daniel jelas sekali. Waktu dia mendengar larangan itu, maka kita pergi berdoa 3 kali sehari seperti yang dilakukannya. Ya kan? Yang dilakukannya. Udah berdoa ini, dilakukannya. Setelah dia berdoa, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah dia berdoa? Hah? Nah, itu kok di alam tuh. Biasanya jam 7:30 tuh jam-jam untuk siapin makanan, sarapan pagi gitu. Setelah dia berdoa apa yang terjadi? Hah? Daniel masuk di gua singa. Masuk loh. Udah berdoa ini. Udah berdoa ini dia. Tuhan gak tolong dia loh. Dia udah berdoa. Konsep kita gitu ya. Daniel udah berdoa, harusnya Tuhan selamatkanlah. Ya toh? Gimana sih caranya? Matikan tuh raja dan sebagainya. Enggak. Setelah berdoa, begitu amin, ditangkap, masuk di gua singa. Ini habis berdoa ini. Ngeri enggak? Habis berdoa ini loh. Ini orang yang luar biasa nih, doanya tiap hari tuh. 3 kali sehari tiap hari berdoa itu. Sibuk amin dia berdoa, masuk gua singa. Tapi saudara tahu, di gua singa itulah tempat pertolongan Tuhan atas hidupnya. Saya mau bilang apa? Jangan bilang, Tuhan kenapa saya sudah sakit parah gini, baru Tuhan sembuhkan. Jangan tanya sama Tuhan. Tuhan izinkan Daniel masuk di gua singa, walaupun sudah berdoa. Karena Tuhan mau tunjukkan bahwa di gua singa itulah pertolongan Tuhan tepat menolong dia. Mari kita belajar melihat hidup ini saudara sekalian. Jangan pernah berpikir kenapa sudah terbaring, sudah hancur, sudah kacau, sudah bangkrut, sudah gak punya apa-apa, sudah begini. Saya mau bilang waktu kau sedang bangkrut, waktu kau sedang sakit, opname, sakit parah dan sebagainya pun, disitulah Tuhan tepat menolong hidupmu. Itulah namanya waktu Tuhan. Itu namanya waktu Tuhan. Waktu kita bilang Tuhan tolonglah, gak usah masuk rumah sakit, biayanya besar. Tuhan bilang no, kau harus masuk rumah sakit. Karena saya mau tunjukkan, disitulah pertolongan saya tepat menolong hidupmu. Ini penting. Sehingga apa? Kita tidak menjadi orang-orang yang pesimis dalam hidup ini. Saudara tahu peristiwa Maria Marta, adiknya itu loh saudara sekalian. Tahu gak cerita itu? Udah bilang sama Yesus loh, ini loh sakit. Tuhan bilang enggak lah, gak usah kunjungi dan sebagainya. Mati itu adiknya. Baru Tuhan datang. Pertanyaan ngapain sudah mati baru datang? Gak ada gunanya lah. Sehingga Marta bilang, Tuhan jika engkau ada. Kesannya bilang, kalau engkau ada sebalik saya mati, saya sembuh. Tuhan bilang enggak, mati dulu. Baru tepat pertolongan Tuhan datang. Mari belajar saudara sekalian. Belajar untuk melihat waktu Tuhan yang tepat. Bahwa pertolongan Tuhan gak pernah terlambat atas hidup kita. Walaupun kita harus mulai menderita. Mungkin kita mulai kesulitan dalam berbagai macam hal. Tapi ingatlah, dalam kelemahanku lah kata firman Tuhan. Di situ kuasaku menjadi nyata. Berjalan bersama dengan Tuhan. 4 kilometer menjadi bermakna. Antara Tiberias dan Kapernaum. Jadikan 366 hari menjadi hari yang bermakna dalam hidupmu. Untuk engkau belajar hidup dalam kehendak Tuhan,
belajar untuk hidup otoritas Tuhan, belajar dalam sebuah kepastian bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya atas hidup saudara dan saya. Kita sebuah pujian saudara-saudara sekalian. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Pujian ini akan membawa kita dalam suasana doa saudara-saudara sekalian. Minggu ketiga di tahun 2024. Menjadi banyak yang menarik atas hidup saudara dan saya. Mungkin kita punya pola pikir yang salah tentang Tuhan. Kadang saya juga berpikir seperti itu, kenapa Tuhan harus begini-begini? Tapi nanti kita belajar bersama. Uluran tangan Tuhan itu selalu pada waktu yang tepat menolong hidupmu. Kemarin Pak Budi bicara di khotbah tentang Hizkia. Tuhan bisa menarik keputusannya. Yang harus bilang kepada saya, bilang Hizkia itu harus mati. Tapi saya bilang, Tuhan, saya sudah melakukan apapun untuk Engkau. Lalu Tuhan tarik keputusannya, ini luar biasa. Tuhan menarik keputusannya dan biarkan 15 tahun lagi Hizkia hidup. Bagaimana bisa terjadi? Karena Hizkia hidup dalam kehendak Tuhan. Hizkia hidup dalam otoritas Tuhan. Hizkia tahu pertolongan Tuhan tepat dalam hidupnya. Mari saudara sekalian, apa menjadi pergumulan hidupmu, persoalanmu hari ini? Ini baru 21 hari ya kali ya kita jalani, minggu ketiga saudara sekalian. Dari 366 hari. Jalani hidup ini dengan penuh makna. Menempatkan kehendak, otoritas Tuhan dan kepastian dalam setiap hal yang sulit. Maka ada pertolongan Tuhan yang tepat atas hidup saudara dan saya. Bukan pujian ini saudara-saudara sekalian, kalau saudara mau berdoa, lakukan, ada bangku anugerah, tunduk di minggu ketiga kepada Tuhan, menyerahkan hidup ini. 4 kilometer, membawa makna yang besar bagi para murid. 366 hari akan menjadi makna yang besar dalam hidup saudara dan saya. Kuasa-Mu nyata Tuhan. Bangku anugerah di depan ada, silakan berdoa kalau saudara mau berdoa kepada Tuhan. Membawa setiap hidupmu kepadanya. Katakan sama-sama, kuasa-Mu Tuhan nyata dalam kelemahanku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kita lemah saudara sekalian. Kita nggak kuat dengan masalah hidup ini. Kita nggak kuat dengan persoalan yang kita alami. Tapi kita butuh Tuhan. Kita membutuhkan kuasanya, otoritas dalam hidup saudara dan saya. Dalam doa kita kepada Tuhan, Daniel lakukan. Dia berdoa, maka pertolongan Tuhan tepat atas hidupnya. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku. Di saat susahku, Tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Ada seorang ibu yang datang di bangku anugerah. Mungkin ada yang lain mau berdoa. Di saat kau susah, di saat engkau sakit, di saat engkau punya pergumulan, di saat engkau sedang mengalami kesulitan, maka engkau perlu Tuhan. Engkau perlu Yesus akan memulihkan hidupmu. Waktu engkau susah menghadapi anak-anakmu, menghadapi pekerjaan-pekerjaanmu, apapun, maka engkau butuh Yesus memulihkan hidupmu. Akan ulangi pujian ini. Mari saudara sekalian ambil waktu yang baik berdoa kepada Tuhan.
Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susah. Aku susah Tuhan, aku susah Tuhan, aku tahu pertolonganku padamu. Kau menara, Kau menara dan perisai di hidupku. Tuhan tahu susahmu, Tuhan tahu susah hidupmu. Tuhan lebih tahu dari apa yang kita tahu. Tuhan tahu kebutuhanmu, Tuhan tahu penyakitmu, Tuhan tahu rencanamu lebih daripada yang kita tahu. Tapi Tuhan mau kita hidup dalam kehendak. Tuhan mau kita hidup dalam otoritasnya. Kita nggak tahu 3662202 apa yang terjadi. Tapi saya tahu bilang, Tuhan tahu. Mari berjalan hidup untuk melihat kehendak Tuhan. Dia bisa pulihkan hidup pekerjaanmu. Dia bisa pulihkan apapun dalam hidupmu. Waktu engkau berdoa, engkau harus menghadapi kesulitan itu. Engkau dikatakan, Tuhan, saya sudah lakukan ini, saya sudah berdoa, saya sudah melayani, saya sudah beribadah, sudah memberi. Tapi kenapa harus mengalami hal seperti ini? Daniel berdoa. Di gua singa saya katakan tadi, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya bagi hidupnya. Mari belajar melihat itu saudara sekali. Tuhan sayang sama kita. Tuhan cinta kepada kita. Dia gak pernah sedikit meninggalkan engkau. Karena janjinya, Dia akan megang kita dengan tangan kanannya, membawa kita kepada kemenangan. Doakan, doakan anak-anak kita, doakan pekerjaan kita, doakan apapun yang kita doakan hari ini. Karena kita tahu di sini ada Tuhan. Dialah sumber kekuatan kita. Waktu kita susah, maka Dia tempat penolong dan pertolongan hidup kita, saudara sekalian. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Tempat persembunyianku. Engkau penolong Tuhan. Di saat aku susah Tuhan, Engkaulah tempat perlindunganku. Amin. Kau menara dan perisai Tuhan. Saya mau ajak kita katakan ini menjadi doamu. Kalau ingin kau berdiri, lakukan itu dan saya akan berdoa. Kalau ingin berdiri ke depan, lakukan itu.
Dengan suaramu yang keras, dengan musik yang lembut, katakan Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Katakan sama-sama. Engkaulah ayo kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. tempat persembunyianku. Amin. Engkau penolongku Tuhan. Engkau penolong Di saat aku susah Tuhan. di saat susah. Aku susah. Tapi Tuhan perlindunganku. Amin. Kau menara. Oh ya amin Yesus. Haleluya. Haleluya. Wow, wow, wow. Oh, katakan sama-sama. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Amin. Tempat persembunyianku. Wow, Engkau nolong di saat aku susah Tuhan. Waktu aku susah. Kau menara. Amin. Haleluya. Amin. Katakan sama-sama. Engkaulah Tuhan. Wow. Engkaulah sumber. Amin. Amin. Haleluya. Percaya pada Tuhan memulihkan hidupmu. Engkau penolong di saat susahku. Tempat Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara Dan perisai di hidupku. Terima kasih Tuhan. Waktu hati kami susah. Dengan apapun yang kami hadapi. Tapi Engkaulah pertolongan atas hidup kami. Engkaulah perlindungan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami belajar hari ini bahwa pertolongan Tuhan gak pernah terlambat. Mungkin kami sudah menghadapi hal itu. Mungkin kami sedang menghadapi persoalan yang berat. Kami menghadapi sakit, penyakit, pergumulan yang berat Tuhan. Tapi hamba percaya pertolongan Tuhan tepat akan menolong umat-umat-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Hamba serahkan setiap kami Bapa. Kami yang datang di bangku anugerah dalam doa-doa kami. Kami yang berdiri. Kami yang duduk di tempat doa kami dan sedang berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengar doa kami. Tuhan jawab doa kami Bapa. Karena kami Engkaulah tempat pertolongan kami Tuhan. Terima kasih. 21 hari Tuhan izinkan kami di tahun yang baru ini Bapa. Menjadi sisa waktu yang masih panjang. Dan kami belajar. Kami hidup dalam kehendak Tuhan. Hidup dalam otoritas Tuhan. Meyakini dalam setiap apa yang kami hadapi tahun ini Tuhan. Maka pertolongan Tuhan gak pernah terlambat atas hidup kami. Kami serahkan semua rencana-rencana hidup kami. Secara pribadi dalam pekerjaan. Dalam keluarga. Di dalam gereja ini. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih kami sudah melayani semua hari ini. Tuhan juga berkati kami. Terpujilah Engkau Tuhan.
Kami sudah bersyukur, haleluya. Amin, amin. Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Kita akan mengucap dari Bapak Yupito. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Terima kasih kepada Saudari Devi sebagai pemimpin ibadah dan Bapak Mayor yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Gampang ingatnya ya. Perjalanan 4 km dari Tiberias ke Kapernaum ya. Sebentar ada ibadah sekolah minggu. Ya Pak Budi ya. Ya. Kemudian ada PKP, betul ya? Ada Wasda, betul ya? Tagih aja itu. Kalau lihat statusnya beberapa waktu yang lalu itu happy wedding anniversary rasanya, betul ya? Mana itu Esther ya? Oh enggak ada. Pak Robert, betul ya? Betul. Saya lihat statusnya aja soalnya. Ya, kemudian kegiatan sepekan akan berjalan seperti biasa dan jangan lupa antar sore ada ibadah tebusan. Saya rasa itu aja ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik, Bapak Ibu berkati oleh Tuhan. Nah, ibadah Wasda itu dilaksanakan di ruang doa. Yang PKP-nya yang pindah ke rooftop-nya. Begitu ya? Mana Ibu Sugiono ini apa sekali Wasda? Ya betul Ibu Sugiono, gitu ya Ibu Sugiono ya? Benar ya? Mana nih? Ya, benar ya Ibu Wasda? Yang Wasda di ruang doa ya? Ya, jadi PKP kita di rooftop itu ya. Nah, jadi yang Wasdanya yang di situ karena mereka mau apa nih? Lese-lesehan katanya kayak anak-anak itu guling-guling gitu loh. Kita juga udah menyerah di lesehannya kan. Karena perut kita besar-besar mungkin jadi agak susah berdiri gitu loh. Karena ibu-ibu ini kayaknya agak lebih langsing gitu ya. Ya, jadi gitu ya. Jadi kita nanti di ruang sana yang hari ini yang Wasdanya di sana. Sekolah minggu tetap di sini ya. Nanti kelasnya bisa di ruang tamu ya, bisa di situ kalau bagi kelasnya nanti. Baik. Sore hari saya mengundang saudara-saudaraku di ibadah tebusan. Saudaraku, mari kita hadiri terus ibadah tebusan kita supaya lebih banyak yang hadir saudara-saudara sekalian. Karena memang itu pergumulan besar bagi kita untuk kita terus berdoa supaya ibadah tebusan kita semakin banyak dipenuhi oleh umat-umat Tuhan. Ya, semangat untuk datang dalam ibadah-ibadah tebusan. Ya, para opsior setempat ya mari hadir dan datang dalam ibadah tebusan sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Saya dorong kita untuk kita hadir dalam ibadah-ibadah pada hari Minggu di gereja ini. Yang berulang tahun hari ini Ibu Jane WS Tulung ya. Benar Bu ya? Usianya Ibu sepertinya ya itulah, Ibu lain tahu itu. Udah semakin berkurang terus semakin mendekat ini. Ya, ulang tahun tanggal 21, hari tepat berulang tahun, lalu tanggal 24 Januari ada Edgar Samuel yang berulang tahun, itu saja yang berulang tahun tanggal 21 dan tanggal 24. Ya. Tuhan memberkati kita saudara-saudara sekalian, menolong kita untuk berjalan sepanjang minggu ini. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan kor untuk yang berulang tahun. Bertambah-tambah mulia ya, berulang tahun ya. Ibu Jane atas nama Ofsir Korops 2 Surabaya dan seluruh jemaat-jemaat Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun bagi Ibu Jane. Tuhan memberkati dalam bertambah usia, Tuhan terus berikan kekuatan dan kesehatan. Bertambah-tambah mulia, selamat ulang tahun. Bertambah mulia, selamat dan karunia-Nya, berkat yang diberikan dengan kelimpahan. Bertambah-tambah mulia, panjang umurnya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday.
Lalu yang kedua, kalau saudara buat tema di YouTube itu harus tepat temanya yo. Kadang-kadang justru itu apa yang saya katakan temanya kok nggak pas dengan dibuat temanya itu loh. Ya. Kadang-kadang saya ngomong tema saya tapi saya nanti di YouTube kok nggak Mas bilang saya buat khotbah sini saya salah ngomong nih gitu. Ya. Jadi harus dengar temanya dan buat pas temanya di YouTube-nya ya. Yang tugas-tugas laptop itu. Baik, kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk semuanya. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Sekaligus kami berdoa bagi Ibu Jane yang berulang tahun pada hari ini. Terima kasih usia yang bertambah dan kami berdoa Tuhan memberkati dia. Tuhan menolong dalam kehidupan pribadi, usaha dan pekerjaan, rumah tangga, suami dan anak-anak diberkati oleh Tuhan. Kiranya usia yang bertambah, kami berdoa dan mendukung dalam doa kiranya kehidupan hari demi hari semakin berlimpah dalam kasih setia Tuhan. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan, berikan mereka sukacita, damai sejahtera, dan setiap pekerjaan dan usaha mereka pun diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Ibadah kami lakukan, Kau memberkati baik sekolah minggu, ada wasda PKP dan ibadah tebusan. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati. Tuhan menghantar setiap umat-umat-Mu dari anak-anak sekolah minggu, orang-orang muda, orang dewasa, para lansia untuk hadir dalam ibadah yang kami lakukan Bapa. Dan kiranya kami pun semakin diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk sepanjang minggu ini berkati semua jemaat-jemaat-Mu, usaha pekerjaan mereka. Apa mereka lakukan, Tuhan memberkati. Bahkan apa yang kami lakukan pun Tuhan juga memberkati. Terpujilah Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Kami tetap tukun dalam doa semua jemaat-jemaat yang datang beribadah hari ini karena mereka sakit. Tuhan lawat, sembuh dan jamah hidup mereka Bapa. Terpujilah sesuai doa kami, makasih untuk semuanya. Dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberikan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan berkati kita saudara sekalian.